Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Tasya Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 261 dari kelas H. Yang saya hormati, Ibu Rina Anugrah sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisis Dasar dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan prosedur analisis kualitatif arsenik triklorida AsCl3 dan cemaran tembaga Cu pada simplisia kunyit dengan menerapkan GAC. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tahapan analisis mulai dari identifikasi kation, anion, dan hingga cemaran logam pada simplisia kunyit. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tujuan prinsip analisis kualitatif berdasarkan prinsip Green Analytical Chemistry. Tujuan dan prinsip analisis kualitatif kation dan anion, termasuk pada senyawa arsen triklorida atau AsCl3 serta cemaran tembaga dalam simplisia kunyit, adalah untuk mengidentifikasi keberadaan ion atau zat tertentu melalui reaksi kimia khas seperti perubahan warna, pembentukan endapan atau gas, sekaligus memastikan keamanan bahan dengan menerapkan prinsip Green Analytical Chemistry atau GAC yang menekankan penggunaan metode ramah lingkungan, minim limbah, dan bahan kimia yang lebih aman. Jadi, karena di sini saya memakai metode Classic Conformation Identification yang meliputi tahapan pemeriksaan organoleptik, reaksi spesifik senyawa, kation dan anion, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Baik, di sini yang tahapan yang pertama yaitu pemeriksaan organoleptik senyawa kation AsCl3. Yang pertama itu dari bentuk. Dari bentuknya itu serbuk habro atau putih. Yang kedua ada warna. Warnanya itu putih keabu-abuan. Dan yang ketiga itu tidak berbau. Selanjutnya yaitu ada tahapan reaksi spesifik. Nah, untuk reaksi spesifik pada kation ini termasuk ke golongan 2, eh, kalian bisa menguji reaksi spesifik ini atau si reaksi spesifik arsenik ini bisa dilihat di Vogel halaman 238 sampai 240. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama ini diuji dengan hidrogen sulfida. Yang pertama ini adalah 4-5 tetes larutan zat atau sampel dimasukkan ke dalam tabung uji, lalu ditetesi 2-3 tetes HCl encer 2 molar, lalu dialiri dengan gas H2S. Maka terbentuk hasilnya yaitu endapan kuning. Nah, untuk reaksi spesifik yang kedua itu dengan uji perak nitrat atau AgNO3. Prosedur percobaannya yaitu 4-5 tetes larutan sampel atau zat, lalu ditambahkan dengan 2-3 tetes larutan AgNO3, maka terbentuk endapan kuning Ag3ASO3 dan juga endapannya larut dalam NH3 dan HNO3. Yang ketiga dengan uji kalium triiodida atau iodin dalam kalium iodida, yaitu 4-5 tetes larutan zat atau sampel ditambahkan dengan larutan iodida dalam kalium iodida atau kalium triiodida dan amati perubahan warnanya. Maka akan terbentuk hasilnya itu warna coklat iodin yang mudar atau hilang yang dinamakan dengan tereduksi. Lalu yang keempat itu adalah diuji dengan larutan timah 2 klorida ditambah dengan HCl pekat yang disebut dengan uji Behrendorff, yaitu dengan 4-5 tetes larutan zat atau sampel yang dimasukkan ke dalam tabung uji, terus ditambahkan dengan HCl pekat 2 mili dan ditambahkan dengan larutan SnCl2 jenuh 0,5 mili. Lalu, si larutannya itu dipanaskan perlahan-lahan, maka akan terbentuk hasilnya yaitu larutannya menjadi coklat tua dan akhirnya hitam. Lalu, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan, sampel positif mengandung kation golongan 2 arsenik 3 yang menunjukkan terbentuknya endapan kuning As2S3 dengan H2S atau hidrogen sulfida. Nah, yang kedua juga reaksinya positif dengan AgNO3 atau perak nitrat dan hilangnya warna iodin. Selanjutnya yaitu ada reaksi spesifik anion
arsenik triklorida atau AsCl3. Untuk menguji reaksi spesifik ini bisa dilihat di buku Vogel. Reaksi spesifik atau bisa dicari dengan klorida di Vogel halaman 345 sampai 347. Di situ ada 4 reaksi spesifik. Yang pertama ini dengan diuji dengan asam sulfat pekat atau H2SO4 pekat. Bagaimana sih prosedurnya? Kalau yang pertama ini diuji dengan asam sulfat pekat, yaitu dengan beberapa tetes larutan sampel atau zat dimasukkan ke dalam tabung uji, lalu ditambahkan dengan beberapa tetes H2SO4 pekat, lalu dipanaskan secara perlahan. Maka akan terbentuknya gas HCl dengan bau tajam atau bau menyengat dan juga asam putih. Lalu, uji reaksi spesifik kedua dengan uji dengan mangan dioksida dan asam sulfat pekat. Yaitu dengan dicampurkan larutan sampel dengan mangan dioksida atau MnO2 lalu ditambahkan dengan H2SO4 pekat, beberapa tetes, lalu dipanaskan secara perlahan. Maka akan terbentuknya gas klorida atau gas Cl2 yang berwarna hijau kekuningan dan juga bau yang menyengat. Lalu ada uji reaksi spesifik yang ketiga, yaitu dengan uji dengan perak nitrat atau uji dengan AgNO3, yaitu dengan beberapa tetes larutan sampel atau zat dimasukkan ke dalam tabung uji, lalu ditetesi dengan beberapa tetes AgNO3. Maka akan terbentuknya endapan perak klorida yang seperti dadih dan putih. Reaksi spesifik yang kedua yaitu uji dengan timbal asetat atau PB atau dengan PB. Nah, kayak gimana sih? Si larutan sampelnya diteteskan beberapa tetes ke dalam si tabung uji, dimasukkan, lalu ditetesi dengan larutan PB CH3COO2. Maka nanti hasilnya akan terbentuk endapan putih si PbCl2. Maka dari hasil pengamatan yang tadi atau dari reaksi spesifik tadi, eh, maka terbentuk kesimpulannya itu berdasarkan hasil pengujian, sampel tersebut itu mengandung anion klorida atau kloridamin yang ditunjukkan oleh terbentuknya gas HCl dengan H2SO4 pekat. Yang kedua dengan terbentuknya gas klorida dengan MnO2 serta terbentuknya endapan putih oleh AgCl dan PbCl2. Lalu, yang kedua, saya akan menjelaskan tahapan analisis cemaran tembaga atau CU pada sintesia kunyit yang meliputi adanya pemeriksaan organoleptik dari bentuk, warna, bau. Untuk bentuknya itu sendiri yaitu kering, tidak berjamur, dan tidak menggumpal. Warnanya itu kuning ke oranye yang khas. Untuk baunya seperti bau aromatik khas dari kunyit. Lalu, tahap yang kedua yaitu pemisahan senyawa organik dengan destruksi kering. Tahapannya yaitu timbang si simplicia ini kurang lebih 2 gram, lalu masukkan ke dalam krus porselen atau silika, dipanaskan di furnace, dan suhunya itu dijaga antara 400 sampai 450 derajat Celcius. Lalu dipanaskan hingga si sampel ini tuh menjadi abu putih atau abu-abu. Pastikan tidak ada sisa karbon. Lalu, keluarkan krus itu dari furnace dan dinginkan dalam desikator. Sesudah dingin, ditambahkan HNO3 pekat secukupnya, sedikit air hangat, lalu diaduk hingga si abunya larut. Saring si larutan jika ada residu, lalu diambil filtrat. Maka, eh, maka siap untuk dianalisis kation tersebut atau si Cu2 tembaga ini. Lalu ada tahap yang ketiga yaitu presipitasi. Tahap pertama yaitu pemisahan kation. Nah, si kation ini tuh udah termasuk ke dalam golongan 2, yaitu dengan si larutan hasil destruksi kering tersebut ditambahkan beberapa tetes HCl encer dalam suasana asam yang dialiri dengan gas H2S dengan perlahan. Lalu diamkan hingga endapannya tuh terbentuk sempurna. Kemudian disaring untuk memisahkan endapan dan filtrat.
maka nanti hasilnya akan terbentuk endapan sulfida golongan 2 atau CuS yang berwarna hitam. Nah, itu tuh akan terindikasi bahwa adanya tembaga 2 dan bisa bercampur dengan PbS, CdS, dan lain-lain. Ada presipitasi tahap 2 yaitu pemisahan Cu dari golongan 2A, yaitu dengan endapan si golongan 2 ditambahkan dengan HNO3 lalu dipanaskan hingga larut. Maka akan terbentuk larutan ion logam. Nah, tambahkan lagi NH3 berlebih ke dalam larutan, maka akan terbentuk larutan biru tua. Ambil sebagian larutan tersebut, lalu tambahkan dengan K4FeCN6, maka hasilnya akan terbentuk endapan coklat kemerahan yang terindikasi bahwa sampel tersebut itu adalah positif tembaga 2 yaitu Cu2+. Adanya di uji reaksi spesifik Cu tersebut bisa dilihat dalam Vogel halaman 230 sampai 231. Yang pertama itu adanya diuji dengan hidrogen sulfida atau H2S. Si larutan hasil dari sulfida tersebut ditambahkan HCl lalu dialiri dengan gas H2S, maka akan terbentuk endapan hitam tembaga. Lalu ya diuji dengan amonia atau NH3, si larutan tersebut ditambahkan, lalu ditambahkan lagi dengan NH3 berlebih, maka akan terbentuk ya larutan biru tua. Nah, eh, yang ketiga itu yaitu uji NaOH. Nah, si larutan tersebut ditambahkan, lalu ditambahkan juga dengan larutan atau reagen NaOH, maka akan terbentuk endapan biru tembaga 2 hidroksida. Yang dipanaskan akan berubah menjadi hitam atau menghasilkan tembaga oksida. Lalu diuji yang keempat yaitu diuji dengan kalium iodida. Si larutannya tambahkan, lalu ditambahkan dengan reagen kalium iodida, maka akan terbentuk hasilnya endapan putih tembaga iodida. Maka si larutannya juga akan menjadi coklat. Terbentuknya kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis, di simplisia kunyit ini mengandung cembaran tembaga, tembaga atau Cu yang ditunjukkan oleh terbentuknya endapan hitam CuS pada uji hidrogen sulfida, lalu larutan biru tua pada penambahan amonia sebagai ciri khasnya Cu2+, serta terbentuknya endapan putih tembaga iodida disertai larutan coklat pada uji kalium iodida. Di tahap analisis kualitatif kation, anion, dan juga cemaran tersebut pada simplisia kunyit, adanya penerapan Green Analytical Chemistry. Yang pertama ini harus menggunakan reagen secukupnya untuk mengurangi limbah kimia. Yang kedua itu harus mengutamakan si pelarutnya lebih aman. Seperti apa? Seperti air dan juga H2O2. Yang ketiga ini penerapannya yaitu memilih metode destruksi yang efisien. Misalnya kayak tadi, misalnya itu destruksi kering. Lalu yang keempat ini menggunakan reaksi yang selektif dan sederhana agar tidak banyak tahap. Yang kelima yaitu mengelola si limbah logam berat tembaga itu dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.